Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Laili Sigit. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi jurnal pembalik. Jurnal pembalik di sini adalah jurnal yang dibuat untuk mengembalikan saldo akun dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Nah, sebelum perusahaan memulai proses akuntansi, pada periode berikutnya, perusahaan memerlukan penyesuaian kembali untuk beberapa ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Sehingga tidak semua pos penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Sehingga hanya ayat jurnal penyesuaian tertentu saja. Nah, AJP atau ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibalik adalah yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan. Dan yang ketiga, di sini pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar. Jadi hanya AJP pos-pos tertentu aja, 4 pos tertentu ini yang membutuhkan jurnal pembalik. Nah, biasanya AJP itu dibuat 31 Desember, misalkan tahun 2019, maka nanti untuk membuat jurnal pembaliknya berarti di awal tahun berikutnya, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2020. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang perlu dibuat jurnal pembalik, yang pertama adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Nah, atau di neraca saldonya dicatat sebagai beban atau menggunakan pendekatan beban. Jadi editorialnya macam-macam. Ada yang menggunakan metode beban, maka AJP-nya akan berbunyi apa dibayar di muka pada beban apa. Nah, ini yang membutuhkan jurnal pembalik. Kedua, pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan. Nah, kalau diakui sebagai pendapatan, di sini juga maknanya sama, dicatat sebagai pendapatan menggunakan metode atau menggunakan pendekatan pendapatan. Sehingga di sini dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan atau dicatat sebagai pendapatan. Sehingga AJP-nya berbunyi pendapatan apa titik-titik gitu ya, bla bla bla. Kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Sehingga atau yang maknanya akunnya adalah utang. Jadi pendapatan pada utang itu juga harus dibalik. Yang ketiga, posnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Berarti ini pendapatannya belum diterima atau akan diterima, sehingga masih berupa piutang. Sehingga AJP-nya akan berbunyi di debit piutang bla bla bla, kreditnya adalah pendapatan apa atau pendapatan bla bla bla. Nah, itu yang nanti akan dibuat jurnal pembalik. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar.
masih harus dibayar berarti belum dibayar. Maknanya adalah masih hutang. Nah, di sini ketika AJP-nya berbunyi beban apa, debitnya, kreditnya adalah utang apa atau beban bla 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 pada utang bla bla bla. Atau akun yang maknanya utang yang di sebelah kredit. Nah, ini seperti ini. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, bentuknya seperti ini, AJP-nya per 31 Desember 2019, misalkan seperti itu, maka di sini nanti untuk jurnal pembaliknya adalah 1 Januari tahun berikutnya. Di sini 2020. Jadi yang pertama tadi boleh dihafalkan, caranya untuk belajar dihafalkan dengan cara menghafalkan, yaitu dengan debitnya apa, kreditnya apa dibayar di muka, pada beban apa. Kalau ada AJP seperti itu, maka perlu dibuatkan jurnal pembalik. Yang kedua, tadi juga sudah saya terangkan, ketika ada AJP yang bunyinya pendapatan apa, kreditnya adalah utang. Jadi pendapatan pada utang. Jika ada AJP pendapatan pada utang, itu juga dibuatkan jurnal pembalik. Yang ketiga, piutang pada pendapatan. Ini juga akan dibalik. Membaliknya hanya tinggal dibalik. Tadi yang ada di debit kita taruh di kredit, yang di kredit kita taruh di debit dengan angka yang sama seperti yang ada di AJP-nya. Yang keempat, beban pada utang. Ini juga dibalik menjadi utang pada beban. Jadi nanti utang apa tergantung dari soal, kita hanya mengikuti editorial di soal. Demikian juga jumlah rupiahnya berapa, kita ngikuti aja yang ada di soal. Nah, contohnya di sini dari perusahaan Fly Creator AIA per 31 Desember 2019. Neraca saldonya seperti ini. Nah, ini AJP yang harus dibuat. Jadi sebelum membuat jurnal pembalik itu sudah ada biasanya AJP yang telah dibuat. Ini AJP-nya A sampai G. Artinya buat AJP. AJP-nya seperti ini. A sampai G. Nah, jadi tidak semua AJP A sampai G ini dibuat jurnal pembalik. Hanya pos tertentu saja. Tadi hafalannya apa dibayar di muka pada beban, kemudian pendapatan pada utang, kemudian piutang apa pada pendapatan, dan beban apa pada utang apa atau akun yang maknanya utang. Sehingga dari A sampai G di sini yang bunyinya seperti itu adalah yang mana saja. Oh, ini ada sewa dibayar di muka, apa dibayar di muka pada beban. Jadi ini nanti dibuat jurnal pembalik. Kalau yang A enggak. Kemudian yang perlu dibalik lagi adalah tadi ketika ada AJP beban pada utang. Nah, ini yang E. Ini juga dibuatkan jurnal pembalik. Demikian juga piutang pada pendapatan. Ini juga nanti kita buatkan jurnal pembalik. Dan pendapatan pada utang. Bunga diterima di muka itu maknanya adalah
utang bunga. Jadi pendapatan pada utang. Maka ini dibuat jurnal pembalik kapan? Awal tahun berikutnya. Kalau tadi AJP-nya 31 Desember 2019 dari Fly Creator AIA, maka untuk jurnal pembaliknya akan dibuatkan 1 Januari tahun 2020. Nah, jurnal pembaliknya ini AJP-nya seperti ini. Per 31 Desember 2019, maka semua jurnal pembaliknya dari AJP yang tertanggal 31 Desember 2019, jurnal pembaliknya 1 Januari 2020. Nah, ini sudah kita buatkan AJP-nya. Tadi hanya AJP tertentu yang kita balik. Yang pertama tadi sewa dibayar di muka pada beban sewa, maka kita balik. Ini tadi yang dari ini, yang B, kita ambil AJP yang berbunyi sewa dibayar di muka pada beban sewa, sehingga jurnal pembaliknya di sini beban sewa pada sewa dibayar di muka sejumlah angka yang sama di tanggal 1 Januari 2020. Jadi hanya dibalik saja. Tapi tidak semua AJP dibalik. Hanya tadi apa? Apa dibayar di muka pada beban, kemudian piutang apa pada pendapatan apa, kemudian ada pos pendapatan pada utang, dan yang keempat adalah beban apa pada utang apa. Jadi yang berikutnya adalah ini. Nah, beban gaji pada utang gaji, maka di sini untuk jurnal pembaliknya tinggal dibalik utang gaji pada beban gaji senilai 2 juta. Ada lagi AJP yang perlu dibalik, yaitu ini. Nah, piutang sewa pada pendapatan sewa, piutang pada pendapatan, maka kita balik di 1 Januari 2020 pendapatan sewa 3 juta pada piutang sewa senilai sama 3 juta. Masih ada lagi? Oh, ini ada. Nah, di sini ada pendapatan bunga pada utang bunga atau bunga diterima di muka. Ini juga harus dibalik. Maka kita buat jurnal pembaliknya, tinggal dibalik akun yang ada di kredit. Di sini beban, di sini bunga diterima di muka di kredit, maka bunga diterima di muka karena dibuatkan jurnal pembalik tinggal dibalik, sehingga bunga diterima di muka kita taruh di sebelah debit, sedangkan pendapatan bunga yang tadinya ada di sebelah debit kita taruh di sebelah kredit. Jadi hanya dibalik aja, angka tetap sama sesuai yang ada di AJP, kemudian tertanggalnya awal tahun berikutnya. Nah, demikianlah untuk pembahasan jurnal pembalik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan ketemu lagi di materi berikutnya. Salam kembali.